Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan energi yang luar biasa sehingga anak-anak dan keluarga di rumah bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat yang luar biasa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program luar biasa dari ST Irada, yaitu Kaidah, Kajian Indah ST Irada. Alhamdulillah, insya Allah dalam kajian ini kita akan banyak sekali membahas tentang faidah-faidah kehidupan, tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai seorang manusia, bagaimana ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang satu bahasan yang luar biasa dan alhamdulillah kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya ini merupakan salah satu dari bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku tentu tahu tentang Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Ila akhir, ila anqal minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, anak-anak, sudah menjelaskan bahwasanya di antara 12 bulan yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang menjadi kategori Ashhurul Hurum. 4 bulan ini disebut-sebut sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? 3 bulan diantaranya ini berada berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Sedangkan bulan yang keempat ini berada di tengah-tengah bulan Hijriyah, yaitu bulan Rajab. Dan sekarang anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita semua tengah berada di dalam bulan yang sangat dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini menjadi salah satu dari Ashhurul Hurum. Apa keistimewaan dari bulan Rajab, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Banyak sekali. Banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang mau berbuat kebaikan di dalam bulan Rajab ini. Nah, anak-anak, di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang mau melakukan kebaikan di bulan-bulan Ashhurul Hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa yang kita lakukan dalam kebaikan. Jika di bulan-bulan yang lain ketika kita melakukan sebuah kebaikan Allah memberi pahala kepada kita 1, maka ketika kita melakukan kebaikan yang sama tapi kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan Rajab seperti ini, maka Allah akan melipat gandakan pahala kepada kita atas perbuatan baik yang kita lakukan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan Rajab kita semuanya tentu tahu ada peristiwa luar biasa yang terjadi pada bulan Rajab. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa yang sangat luar biasa sekali yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah anak-anak tahu peristiwa apa itu? Benar sekali. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami amul husni, tahun kesedihan, di mana pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah. Beliau juga ditinggal oleh paman yang begitu sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib.
Sehingga dalam waktu yang berdekatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya. Betapa sedih hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju langit ketujuh, bahkan menuju Sidratul Muntaha, yang mana peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini anak-anak yang dirahmati oleh Allah terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita juga sudah tahu bahwasanya di dalam bulan Rajab banyak terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa, salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu itu semua, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk memuliakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu anak-anakku tidak ingin menyia-nyiakan bulan Rajab ini, karena kita sudah tahu bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin mengisi bulan Rajab ini dengan aktivitas-aktivitas, dengan amalan-amalan kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang diberikan kepada kita atas amal baik yang pernah kita lakukan di dalam bulan Rajab atau di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sekarang bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking rindunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Rajab, ketika malam pertama dari bulan Rajab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan gembira yang luar biasa sekali. Rasulullah begitu bahagia ketika bulan Rajab tiba, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan zikir yang sangat terkenal sekali, dan zikir ini senantiasa kita baca ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan tiba. Apa itu zikirnya anak-anak yang dirahmati oleh Allah? Zikir yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tentu anak-anak sangat hafal ya dengan pujian ini, dengan zikir ini, di mana setiap hari ketika bulan Rajab dan juga ketika bulan Sya'ban, bahkan ketika bulan Ramadan, kita senantiasa mendendangkan zikir ini di sekolah. Biasanya kita selalu melakukan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Apa sih arti zikir ini? Apa sih arti zikir ini yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku? Arti dari zikir ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Rasulullah mengerti bahwasanya ketika bulan Rajab tiba, maka kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Sehingga anak-anakku, ketika bulan Rajab tiba, Rasulullah senantiasa mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan ini yang harus kita tiru mulai hari ini, bahkan mulai dari hari kemarin, kita mulai senantiasa menendangkan zikir Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada kita di dalam bulan Rajab dan memberikan berkah kepada kita di dalam bulan Sya'ban, serta menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sangat mulia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia,
setelah kita tahu bahwasanya bulan Rajab menyimpan banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa, maka pertanyaannya sekarang adalah amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan, amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan di dalam bulan Rajab ini. Ada banyak sekali anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Segala amal-amal kebaikan bisa kita lakukan di dalam bulan Rajab. Karena segala amal kebaikan yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amalan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita senantiasa mendendangkan zikir Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kemudian amal apa lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Amal kedua yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Rajab adalah dengan berpuasa sunnah di bulan Rajab. Apakah Rasulullah Muhammad SAW melakukan puasa Rajab? Jawabannya iya. Rasulullah Muhammad SAW juga melakukan puasa sunnah Rajab. Karena Rasulullah ingin menyambut bulan Rajab dengan ibadah yang luar biasa. Rasulullah ingin menyambut bulan Rajab dengan melakukan amal-amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Ada banyak lagi. Salah satunya adalah yang ketiga adalah dengan kita bersedekah. Ketika kita bersedekah di dalam bulan Rajab, di bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu sedekah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat-sangat berlipat ganda. Maka dari itu anak-anak yang dirahmati oleh Allah, mumpung sekarang kita berjumpa dengan bulan Rajab, marilah kita sambut bulan Rajab ini dengan amal kebaikan yang bisa kita lakukan, apapun itu. Jika kita bisa melakukan sedekah, lakukan sedekah. Jika kita mampu melakukan puasa, lakukan puasa. Jika kita mampu mendendangkan zikir Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, lakukan itu. Apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Karena amal kebaikan yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan berdampak sangat luar biasa sekali dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, inilah materi kita tentang sore hari ini, tentang memuliakan bulan Rajab, tentang menyambut bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rajab. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bisa menyambut bulan Rajab dengan amal ibadah yang luar biasa dan menyambut bulan Rajab dengan kita melakukan amal-amal kebaikan yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuat kebaikan dan selamat menyambut bulan Rajab dengan amal kebaikan yang kalian lakukan. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.